biasanya menyiapkan makan atau belanjaannya selama sebulan 2 juta, siapkan dari sekarang 4 juta. Kalau 4 piring biasa kita makan, anak 2, suami istri 2, 4, siapkan 8 piring setiap harinya. Untuk siapa? Untuk orang-orang fakir miskin. Silahkan diberikan dengan cara tidak mesti harus makanan, boleh berupa uang. Kenapa? Karena orang Allah sudah mengilustrasikan, orang yang sudah meninggal, dia pengen hidup lagi. Apa yang dia inginkan? Laula akhartani ila ajalin qarib maka fasaddaq. Ada orang yang sudah meninggal, Allah menyampaikan, ketika dia ditanya, kalau engkau hidup lagi, apa yang kau lakukan? Ya Allah, hidupkan saya sebentar saja. Ila ajalin qarib. Apa yang kau lakukan? Fasaddaq. Saya ingin bersedekah. Jadi ada orang yang sudah mati pengen hidup lagi sebentar saja, hanya pengen bersedekah. Kenapa? Karena orang bersedekah itu nanti di kuburnya dia terang benderang, ada cahaya. Sama dengan kita, udah berapa hari ini kita mati listrik, mati lampu. Coba mati lampu sehari, susah kita, masih di dunia. Bayangkan kita sudah sempit di kubur, tak ada cahaya sama sekali. Bagaimana? Jadi kita bersedekah, kita akan berikan. Kenapa? Salah satu keutamaan sedekah itu kata Nabi, shadaqatus sirri tadfa' maitatassu. Bersedekah itu keutamanya adalah menolak mati dalam keadaan su'ul khotimah. Jadi banyak bersedekah akan menjadikan manusia itu menjadi orang yang husnul khotimah, tidak su'ul khotimah. Makanya ada doa, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la tahtim alaina bi su'il khotimah. Ya Allah, akhiri hidup saya dengan dalam keadaan husnul khotimah, dan jangan akhiri hidup saya dengan su'ul khotimah. Apa salah satunya? Orang mati dalam keadaan husnul khotimah, mangkana akhir kalamihi la ilaha illallah. Subhanallah, Allahumma shayyiban nafi'an, Allahumma shayyiban nafi'an. Masyaallah, di hari Minggu. Salah satu ciri orang mati dalam keadaan husnul khotimah adalah mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah. Orang yang mati dalam keadaan husnul khotimah itu kenapa? Karena dia membaca kalimat tauhid la ilaha illallah. Jadi Bapak Ibu dari sekarang sudah boleh membiasakan membaca la ilaha illallah. Karena nanti ketika ada orang sudah berbaring dalam rumah sakit, dia sudah sakaratul maut, dia pasti dinazah la ilaha illallah. Itu kenapa? Karena orang keluarganya menginginkan keluarganya sakaratul maut, dia bagaimana akhir dari ucapan di dunia itu menjadi la ilaha illallah. Jadi kalau suami yang mungkin mohon maaf nanti ketika sudah sampai detik-detik masa akhirnya, yang nazakkan adalah istrinya. Begitu juga istrinya, yang menazakkan istrinya adalah suaminya. Makanya bapak-bapak yang mungkin hari ini masih dipuja-puji oleh orang, digagah-gagahin oleh orang, jangan sampai nyakitin istri. Begitu juga istri, jangan sampai lalai melayani, berbakti kepada suaminya, berangkat kerja jangan sampai tak berikan kopi. Karena nanti sampai masanya di akhir kalau sakit bukan orang lain tapi istri. Begitu juga suami, begitu juga istri. Kalau sudah sakit yang mendampingi cuma suami, bukan orang lain. Makanya kalau di sini saya percayalah baik-baik semua bapak-bapaknya, cinta sama istrinya, tak mungkin nambah-nambah kan. Setia sama istri pertama. Jadi saking baiknya, sakit sikit istrinya la ilaha illallah. Pak, aku masih demam katanya, belum sakaratul maut. Udah dibilang la ilaha illallah. Ini repot. Ada juga istri sudah dibilang la ilaha illallah. Pak, gelang sama kalungku jangan sampai kasih mantu. Ma, kamu udah sakaratul maut, baca la ilaha illallah. Jangan ingat-ingat sama anting sama gelang. Bukan di sini. Kalau di sini enggak ada. Jadi ada kisah nyata di Arab Saudi. Ini saya ceritakan oleh Kiai. Jadi seorang pemuda masih lajang, dia meninggal di belakang makam Ibrahim, berarti tepatnya di depan Ka'bah, dalam keadaan ihram, sudah tawaf,
seperti ini tak bisa kita request. Dia meninggal ketika dalam keadaan sujud, pemuda ini. Orang-orang sekiranya kaget semuanya. Siapa orang ini? Apakah dia ulama? Oh, ternyata bukan. Apakah dia ustaz? Bukan. Kiai? Bukan. Siapa dia? Ibu-ibu boleh masuk. Nah, tak masalah. Lalu kemudian semua tidak bisa jawab. Bagaimana caranya pemuda ini kok bisa mati seperti ini? Ditanya semua tak ada yang kenal. Oh, ternyata dia tak terkenal. Rupanya orang-orang itu takziah datang ke rumahnya. Setelah itu ditanya sama ibunya, "Bu, sebenarnya pemuda ini siapa? Anak ibu ini siapa sebenarnya?" "Biasa aja, anakku masih lajang, baru umur 24. "Jadi siapa nih, Bu?" "Dia seorang guru." "Enggak, dia pegawai kantor biasa. Tiap hari dia masuk ke kantor sampai 7 hari 7 malam tidak ada jawaban." Siapa sebenarnya pemuda ini? Mati dalam keadaan husnul khotimah, manis matinya, dalam keadaan sujud. Lalu kemudian setelah 7 hari, rupanya datanglah seorang janda bawa anaknya. Datang ke rumahnya, "Saya baru dengar kalau abang itu meninggal." "Ibu siapa?" "Saya adalah janda, punya anak. Suamimu kemana?" "Sudah meninggal, anaknya masih kecil. Kalau diukur sekarang masih SD." Setelah ditanya, "Kenapa ibu kok bisa kenal sama abang?" "Abang ini setiap kali gajian datang ke rumah saya, gaji sepertiganya dikasih ke anak saya, dia sudah cerita, sepertiganya dia ukur ongkos transport, sepertiganya katanya dikasih ke ibunya." "Kapan?" "Mulai dia bekerja." "Berapa tahun?" "Sejak 10 tahun yang lalu." Luar biasa, tak ada yang tahu. Ibunya pun tak tahu kalau dia membagikan gaji sepertiganya untuk anak yatim. Ini luar biasa. Apa? Sedekah itu memang menolak mati dalam keadaan husnul khotimah. Mohon maaf ibu-ibu ya, mudah-mudahan panjang umur suaminya. Nanti kalau suami ibu meninggal, tiba-tiba datang janda bawa anak yatim, insya Allah mesti mati dalam keadaan husnul khotimah. Tapi tanya dulu janda yang seperti apa, takut bini 2 bulan. Insya Allah kalau ada yang seperti ini mati dalam keadaan husnul khotimah. Ini hebatnya sedekah. Ada sedekah lagi apa? Contohnya sedekah itu ketika kita sudah keras hati kita. Ibu-ibu punya suami mungkin keras hatinya, diajak sholat tak mau, diajak kajian subuh tak mau, diajak tahajud tak mau. "In aradta talina qalbaka fa'imil masakin wa musarra'sal yatim." Kata Nabi SAW. Apa kata Nabi? Kalau engkau ingin melunakkan hatimu, maka berikan makan kepada masakin, orang-orang miskin. Wamsah sal yatim, dan usaplah kepala anak yatim. Itu kata Nabi Muhammad SAW. Jadi datanglah seorang pemuda kepada Nabi, "Rasulullah, saya ini keras hati ya Rasulullah. Kenapa? Ada orang meninggal saya tak sedih, ada orang bahagia tak bisa ketawa. Kenapa hati ini saya?" Maka kasih makan. Jadi bapak-bapak siapkan dari sekarang uangnya untuk bersedekah di bulan Ramadan full penuh, terserah seikhlasnya, 1000 pun jadi. Minimal 1 kali makan untuk orang miskin. Cari orang miskin, banyak di luar sana yang belum bisa makan. Jadi kata Nabi SAW, kalau kalian punya suami atau punya istri yang keras, tak mau diajak pengajian, carilah panti asuhan, bawa duit, belikan nasi padang, kasih, atau baju, usap. Kenapa mesti harus diusap? Karena ini adalah bentuk kasih sayang. Nabi juga sudah mengatakan, "Man masahah ila yatimin aw yatimatin illa yamsahullah." Orang yang mengusap kepala anak yatim, memberikan sedekah kepada anak yatim, illa yamsahullah, tidak akan diusap kepala dia kecuali Allah yang mengusap, memberikan kebaikan, memberikan derajat nanti di surga. Kenapa harus begitu? Kenapa harus diusap? Apa korelasinya? Nabi melanjutkan kalimatnya, "Kana lahu bi sya'ratin marratin 'alaiha yadahu hasanat." Karena setiap helai rambutnya akan melahirkan, menimbulkan, memberikan hasanat, kebaikan-kebaikan. Pakai jamak muannats salim. Hasanat banyak, bukan hasanat. Kalau kita berdoa, "Rabbana atina fid dunya hasanah," satu kebaikan. "Wa fil akhirati hasanah," satu kebaikan. Tapi mengusap anak yatim kepalanya, hasanat, banyak-banyak kebaikan. Satu rambut akan melahirkan banyak-banyak kebaikan. "Ibu kenapa tak usap?" "Botak Pak Ustaz, nanti gak ada pahala." Bukan seperti itu. Jadi karena botak tak diusap tetap pahalanya. Jadi yang diusap yang gondrong-gondrong saja. Maka
Makanya mungkin nanti sebelum Ramadan, menyambut Ramadan, di sini ada santunan anak yatim, meskipun 5, adakan acara atau enggak di rumah bapak ibu sendiri. Dan salah satunya sedekah itu kata Nabi, da'u mardakum bisedekah, obati sakitmu dengan sedekah. Kalau bapak ibu ada sedikit-sedikit pusing, bersedekah. Sakit penyakit, dulu ada kata Abu Amr al-Misri, ulama besar, murid dari Imam Malik, dalam kitabnya mencerita ada seorang perempuan yang sakit keras, tak bisa diobati, sampai berobat ke Amerika, ke Eropa. Kemudian pulang dari Eropa, dengar hadis ini, da'u mardakum bisedekah, obati sakitmu dengan sedekah. Akhirnya setiap hari bersedekah. Dia kumpulkan anak yatim, kumpulkan penyakitnya, dalam 3 bulan sembuh. Balik lagi ke Eropa untuk kontrol, kaget dokternya. Ibu kok cepat sembuh? Apa? Saya terapi apa, Bu? Saya tak terapi apa-apa, Pak dokter. Saya cuma berobat. Saya cuma memberikan sedekah kepada fakir miskin. Jadi kalau bapak-bapak mau sembuh penyakitnya, sedekah, insya Allah sembuh. Karena Nabi yang mengatakan. Bapak kenapa kasih 5.000? Saya cuma pening aja Pak Ustaz. Bukan masalah karena pening 5.000, karena sakit encok cuma 10.000. Baru kena kanker, baru banyak-banyak. Salah satu lagi keutamaan sedekah, 2 lagi. Apa kata Nabi SAW? Shadaqah sirri tudfi'u ghadabar Rabbi. Sedekah itu bisa menghapus marahnya Allah. Kama yudfi'ul ma'un nar, sebagaimana air memadamkan api, memadamkan marah Allah. Apa maknanya? Apakah Allah marah kita? Dulu mungkin masa muda kita belum pernah diampuni oleh Allah. Kita dulu waktu muda membuat Allah marah, maka hapus dengan sedekah. Jadi setelah istighfar, mandi taubat, sholat 2 rakaat, baru setelah itu jangan lupa sedekah, karena akan menghapus amarah Allah. Dan terakhir, kullu mri'in tahta dhilli shadaqatihi. Setiap orang akan bernaung dalam sedekahnya nanti di akhirat. Nanti ada orang punya tenda banyak. Kenapa dia punya tenda? Karena dia bersedekah. Panas terik matahari hanya sejengkal sampai keringatan, banyak orang tenggelam. Tapi ada orang tak panas, dinaungi oleh sedekahnya sendiri. Berapa sedekahnya? Tergantung. Kalau sedekah triplek, sebesar triplek 3, berarti 3 triplek nanti. Selama hidupnya hanya sedekah 3 triplek ke masjid, berarti 3 triplek itu yang menaungi. Jadi naungan kita tergantung sedekah kita. Jangan pula dirubah-rubah makna daripada ini. Saya dulu bangun masjid, kalau bukan saya bangun masjid itu gak megah masjid. Salah, berarti dia menghina Allah. Kita bersedekah menolong diri kita. Kita bersedekah ke masjid berarti kita membangun rumah di akhirat. Kita bersedekah di dunia berarti kita membangun naungan kita. Jangan dikira kalau bukan saya yang buat jalan itu tak mungkin orang bisa lewat. Nah, itu berarti namanya sombong, menghina Allah. Kita bersedekah itu menolong diri kita. Kita ngasih ke masjid di sini, kita menolong diri kita. Kasih karpet kita ini, kita menolong kita. Kenapa? Mayaksimu musliman tauban kana fi dimatin. Orang yang bersedekah selembar 1 kain, dia berada dalam lindungan Allah. Madamah hirqatun, selama kain ini tidak laku, meskipun tak dipakai. Tengok ibu-ibu di rumah banyak 3 lemari, 4 lemari, ambil kasih ke orang kalau sudah tidak dipakai lagi. Selama tidak laku kain itu, maka kita selalu berada dalam lindungan Allah. Itulah hebatnya sedekah. Jadi ada 5, taubat, siapkan kita bersilaturahmi, kemudian siapkan ilmu Ramadan, lalu keempat siapkan Al-Quran untuk membaca, menghatamkan, belajar tajwid, dan yang terakhir siapkan doa. Insya Allah 5 amalan ini menyambut Ramadan. Kita di Ramadan kita tenang, hanya bisa menunggu pahala saja, tak repot lagi minta ampunan kepada Allah. Mudah-mudahan kita semuanya disampaikan kepada Ramadan tahun ini sehat semuanya, murah rezekinya, agar kita bisa bersedekah. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu kalau berdoa kepada Allah, ya Allah jangan naikkan, bukan naikkan gaji saya, bukan naikkan gaji kita, banyakin harta saya, salah. Ya Allah tambahkan rezeki saya agar saya lebih banyak bersedekah lagi. Bulan depan ya Allah berikan saya kesempatan untuk lebih banyak bersedekah lagi. Kalau doa kita pengen bersedekah lebih banyak, otomatis uang akan bertambah. Minta ke Allah bukan minta tambah rezeki, bukan minta tambah uang, bukan naik pangkat, naik gaji, tapi minta banyakilah kesempatan saya untuk lebih banyak bersedekah. Insya Allah duitnya tambah. Kita akhiri dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
masjidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa 'azimi sultanik.